Selamat pagi, suster, bapak ibu guru, dan anak-anak siswa-siswi kelas 1 sampai kelas 6 yang ada di rumah. Selamat datang kembali di channel YouTube SDK Saktimur Semarang. Hari ketiga ini kita akan bersama-sama mengikuti ibadat pembukaan tahun pelajaran 2020-2021. Diharapkan untuk anak-anak yang ada di rumah mengikutinya dengan tenang, dengan tertib, dan kalian fokus kepada Tuhan. Persiapkan diri kalian dengan kalian duduk yang baik, cari tempat yang nyaman untuk mengikuti ibadat pada pagi hari ini. Mari kita ikuti ibadat ini dengan penuh rasa syukur. Cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Silakan duduk. Suster, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu karyawan, dan anak-anak yang terkasih, puji syukur kita unjukkan kepada Tuhan bahwa hari ini kita bisa memulai mohon berkat Tuhan dalam ibadat awal tahun. Seperti tahun-tahun yang lalu, untuk mengawali seluruh kegiatan sepanjang tahun 2020-2021, kita senantiasa mohon berkat dari Tuhan agar apa yang kita lakukan sepanjang tahun ini dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan buah-buah yang baik pula. Maka menyadari segala kekurangan dan kelemahan kita, marilah kita hening sejenak, kita akui segala dosa dan kekurangan kita, senantiasa mohon pengampunan daripadanya. Kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya melakukan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami.
Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber segala kasih, sumber segala berkat, tempat kami bermohon, tempat kami bersandar. Perkenankanlah pada pagi ini kami mohon berkat-Mu untuk seluruh kegiatan kami sepanjang tahun pelajaran 2020-2021. Semoga Engkau senantiasa membimbing dan menyertai kami semua, para suster, para guru, para karyawan, dan anak-anak, sehingga semua yang kami kerjakan, semua yang kami lakukan, senantiasa dalam lindungan dan berkat-Mu. Ini semua kami mohon demi Yesus Kristus Putra-Mu, yang Engkau utus untuk selalu mendampingi kami, yang hidup bersama di Kau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita siapkan hati dan budi kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya bab 10 ayat 5 sampai 7, dilanjutkan ayat 13 sampai 16. Beginilah Tuhan bersabda, celakalah Asyur yang menjadi cambuk murkaku dan yang menjadi tongkat marahku. Aku akan mengerahkannya melawan bangsa yang murtad. Aku akan memerintahkannya melawan umat sasaran murkaku. Asyur akan melakukan perampasan dan penjarahan dan akan menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Tetapi Asyur sendiri tidak demikian maksudnya. Tidak begitu rancangan hatinya. Niat hatinya ialah hendak memunahkan dan melenyapkan banyak bangsa. Sebab Asyur berkata, dengan kekuatan tanganku, aku telah melakukannya. Dengan kebijaksanaanku, aku telah melaksanakannya. Sebab aku berakal budi. Aku telah meniadakan batas antara para bangsa. Aku telah merampas persediaan mereka. Dengan perkasa, aku telah menurunkan orang-orang yang duduk di atas takhta. Seperti menjangkau sarang burung, tanganku telah menjangkau kekayaan bangsa-bangsa. Dan seperti orang meraup telur-telur yang ditinggalkan induknya, demikianlah aku telah meraup seluruh bumi, dan tidak seekor pun yang menggerakkan sayap, yang mengangakkan paruh, atau yang menciap-ciap. Maka beginilah firman Tuhan, adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya, atau gergaji membesarkan diri terhadap orang yang mempergunakannya? Seolah-olah gada menggerakkan orang yang mengangkatnya, atau tongkat mengangkat orang yang bukan dari kayu. Sebab itu Tuhan semesta alam akan membuat orang-orang yang tegap menjadi kurus kering, dan segala kekayaannya akan dibakar habis dengan api yang menyala-nyala. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refrain, Tuhan tidak akan membuang umatnya. Tuhan tidak akan membuang umatnya. Umat-Mu ya Tuhan mereka remukkan, dan milik pusakamu mereka tindas. Janda dan orang-orang asing mereka sembelih, dan anak-anak yatim mereka bunuh. Tuhan tidak akan membuang umatnya. Mereka berkata, Tuhan tidak melihatnya. Allah Yakub tidak mengindahkannya. Perhatikanlah, hai orang-orang bodoh di antara rakyat, hai orang-orang bebal, bilakah kamu memakai akal budimu? Tuhan tidak akan membuang umatnya. Dia yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengar. Dia yang membentuk mata, masakan tidak melihat.
Dia yang menghajar bangsa-bangsa, masakan tidak akan menghukum. Dia yang mengajarkan pengetahuan kepada manusia. Tuhan tidak akan membuang umatnya. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, dan milik pusakanya tidak akan ia tinggalkan. Sebab hukum akan kembali kepada keadilan, dan semua orang yang tulus hati akan mematuhi. Tuhan tidak akan membuang umatnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau, Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab semuanya itu Kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan oleh Bapakku kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Dipersilahkan duduk. Suster, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu karyawan dan anak yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Ya, hari ini kita bersama-sama beribadat untuk mohon berkat Tuhan. Untuk apa? Ya, supaya semua yang akan kita kerjakan sepanjang tahun ini, baik anak-anak yang sekolah, suster, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu karyawan dalam bekerja, semuanya senantiasa diberkati oleh Tuhan. Saya yakin anak-anak ada yang kecewa. Mengapa kecewa? Karena pada pertemuan yang pertama anak-anak tidak sempat untuk bertatap muka dengan Bapak Ibu guru, dengan suster, dengan para karyawan, terutama anak-anak kelas 1. Anak-anak kelas 1 belum mengenal mana Bu Gama, mana Bu Lucy, mana Bu Cindy, dan sebagainya. Anak-anak kelas 2 juga baru mengenal mana Pak Yohanes, mana Bu Citra, mana Bu Sonya. Nah, baru dalam gambaran, pernah melihat tetapi belum mengenal secara khusus. Nah, pagi ini kita belajar dari Injil Santo Matius yang menyatakan bahwa kabar sukacita itu tidak dinyatakan kepada orang-orang yang cerdik pandai, tetapi justru dinyatakan kepada orang-orang kecil. Mengapa demikian? Nah, pada umumnya
Orang-orang yang cerdik pandai itu justru merasa bahwa segala hasil karyanya, segala keberhasilannya itu karena kemampuan dirinya sendiri. Mereka terlibat dalam kebohongan diri, kesombongan diri. Mereka berbohong bahwa dirinya merasa hebat. Seorang arsitek mampu membangun gedung yang tinggi, oh itu loh hasil karyaku luar biasa. Ya. Seorang ahli apalah ya namanya, ahli nuklir, oh ini loh hasil karyaku. Nah, mereka semua lupa bahwa semua yang dihasilkannya itu adalah karena campur tangan Tuhan. Nah, mengapa kabar sukacita justru diberitahukan kepada orang kecil? Karena orang kecil adalah orang-orang yang selalu menyandarkan hidupnya hanya kepada Tuhan saja. Orang-orang kecil merasa tidak mampu untuk berbuat yang luar biasa. Orang kecil tidak mampu untuk berbuat yang berlebihan. Mereka hanya menyandarkan hidupnya kepada Tuhan saja. Kita pun demikian. Kita mengakui bahwa kita tidak akan mampu berbuat apa-apa tanpa campur tangan Tuhan. Bahkan kita tidak dapat berdiri di sini. Saya tidak akan mampu berdiri di sini kalau Tuhan tidak menghendaki saya untuk berdiri di sini. Maka saya harapkan kita semua, baik suster, guru-guru, karyawan maupun anak-anak, senantiasa hidup sebagai orang-orang kecil, walaupun anak-anak hebat, walaupun anak-anak pintar, tetapi hidup sebagai orang kecil dalam arti mari kita senantiasa menyandarkan hidup kita hanya kepada Tuhan saja. Ibarat pohon anggur, Yesus adalah pokok anggurnya dan kita adalah ranting-rantingnya. Kalau ranting-ranting itu tidak pernah menempel pada pokok anggur, maka ranting-ranting itu tidak akan pernah berbuah. Kita akan menjadi bahagia kalau kita bersandar pada Tuhan. Kalau kita mempersekutukan diri dengan Tuhan. Kita akan menjadi bahagia kalau Tuhan tinggal dalam hati kita. Karena dengan demikian Tuhan akan mengangkat segala beban kita. Tuhan akan mengangkat segala kecengengan kita. Mengapa saya katakan cengeng? Banyak di antara teman-teman, anak-anak yang masih sering menangis di sekolah. Kesandung, jatuh, lecet, wah nangisnya luar biasa, keras sekali. Atau digoda temannya, menangis luar biasa. Modalnya menangis supaya kita dikasihani oleh Bapak Ibu guru, oleh Bapak Ibu karyawan, oleh teman-teman yang lebih dewasa. Kita mohon belas kasihan dengan cara menangis. Nah, tentu ini bukan sifat yang baik. Ketika Yesus tinggal dalam hati kita, Yesus akan mengangkat kecengengan kita. Yesus akan mengangkat ketakutan kita. Banyak anak yang sudah besar, kelas 4, kelas 5, bahkan mungkin kelas 6, ke kamar mandi sendiri saja takut, ya. Melihat cacing saja takut. Ya kalau melihat ular saya juga takut, ya. Tetapi hal-hal yang kecil, hewan-hewan yang tidak berbahaya, tidak perlu kita merasa takut. Ke kamar mandi pun kita tidak perlu takut, karena ada Tuhan Yesus dalam hati kita. Setan-setan, demit, hantu, jin, peri, berayangan, semua takut kepada Yesus. Maka sekali lagi, marilah kita mohon kepada Tuhan
agar Tuhan Yesus senantiasa tinggal bersama dengan kita. Dalam bahasa Latin disebut manete in me, tinggallah di dalam aku. Kita tinggal bersama Tuhan, Tuhan tinggal bersama kita, maka Tuhan akan mengangkat segala beban kita, Tuhan akan mengangkat segala kecengengan kita, Tuhan akan mengangkat segala ketakutan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Maka mari kita bersama-sama berdiri, kita menyanyikan lagu Aku Bahagia. Karena Tuhan mengangkat segala beban kita, Tuhan mengangkat segala kecengengan kita, Tuhan mengangkat segala ketakutan kita. Mari Pak Evan. Suster, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu karyawan, dan anak-anak yang terkasih, setelah kita dikuatkan oleh sabda Tuhan, maka sekarang marilah kita akui iman kita kepada Yesus. Kita ucapkan bersama-sama syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat kematian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang menghadiri orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan kehidupan kekal. Amin. Tuhan Yesus Kristus menyadari segala kekurangan dan kelemahan kami, maka perkenankanlah kami memanjatkan doa-doa permohonan kepadamu. Bagi Bapak Suci Sri Paus, Uskup, Imam, Diakon, dan Biarawan-Biarawati
Semoga mereka tetap setia dalam panggilan istimewa yang telah dipilihnya, melayani sesama dan selalu menaburkan cinta dimanapun mereka berada. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa dan negara kita, semoga permasalahan-permasalahan yang dihadapi bangsa ini semakin hari semakin dapat terselesaikan, terutama masalah COVID-19, agar kehidupan kembali menjadi normal dan setiap orang kembali diberkati dengan rahmat berlimpah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua yang telah mempercayakan anak-anaknya untuk belajar di sekolah ini, semoga orang tua yang saat ini mempercayakan setiap anaknya dalam asuhan dan didikan di sekolah ini dilimpahi rahmat kesehatan, kelancaran rezeki, keharmonisan dalam membangun rumah tangga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga kita yang sedang sakit, semoga segala duka, kecemasan, penderitaan yang mereka alami saat ini menyadarkan mereka bahwa hidup adalah sebuah kerapuhan. Semoga melalui campur tangan Allah, segala beban hidup dan penderitaan yang dialami segera terpulihkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kedamaian jiwa setiap orang yang telah kembali ke pangkuan Bapak Antonius Haryadi, Bapak Laurentius Soekarjo, Ibu Ratih Kristiani, Bapak Sumardiono. Semoga amal baik yang telah mereka kerjakan selama hidup di dunia menjadikan mereka layak berada dalam pangkuan Bapa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang berkumpul di tempat ini, semoga kedamaian, kebahagiaan, dan berkat melimpah senantiasa mengalir dalam hidup kita, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan didekatkan dengan cinta dan sukacita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi siswa-siswi SDK Sang Timur, khususnya kelas 1, semoga semangat belajar terus bertumbuh dan bertumbuh, sehingga sukacita dan kebahagiaanlah yang diperolehnya ketika belajar bersama di tempat ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan kita masing-masing, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang baik, segala sesuatu yang baik kami terima dari tangan-Mu. Semoga Engkau berkenan menerimanya dan berkenan pula memperkaya kami dengan segala anugerah-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah
kita bersama-sama mempersatukan seluruh doa-doa kita ini dengan menyanyikan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada kita. Marilah kita juga mohon doa dari Bunda Maria agar senantiasa mengantarkan doa-doa kita ini kepada putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Tuhan beserta kita, Sekarang dan selama-lamanya. Semoga seluruh langkah kita sepanjang tahun 2020, 2021, dan seluruh hidup kita selanjutnya senantiasa dilindungi dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, ibadat pembukaan awal tahun telah selesai. Syukur pada Allah. Marilah kita pergi mewartakan kabar sukacita. Amin. Hidup juga
penyelenggaraan tahun pelajaran 2020-2021. Kiranya kasih setia Tuhan selalu menemani kita semua di sepanjang tahun pelajaran ini. Untuk pengenalan sekolah dan lingkungan sekolah pada 3 hari pertama masuk sekolah, kita sudah lalui bersama-sama. Mulai besok, kalian akan mengikuti pembelajaran secara online. Jadi, persiapkan diri kalian untuk belajar bersama Bapak Ibu guru kalian. Terima kasih sudah mengikuti ibadat pada hari ini. Tuhan memberkati dan berkah dalam.